hati kita, teman-teman. Apabila kita selalu menanamkan kebencian atau ketidaksukaan, kita rawat ketidaksukaan itu atau kita diamkan dalam hati kita, kita akan rugi sendiri. Kita akan tidak dapat melihat dengan jernih apa yang terjadi secara objektif dalam kehidupan kita, teman-teman. Itu pun juga adalah suatu hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran leluhur kita, ajaran-ajaran yang luhur yang sudah ada di negeri ini. Bahkan di agama pun kita tidak boleh membenci seseorang itu berlebihan, karena seburuk apapun orang itu ya teman-teman, sejelek apapun seseorang itu, sebetulnya ia bisa berubah, ia bisa kembali menjadi orang baik lagi. Ia mungkin punya kelebihan di sela-sela keburukan-keburukan dirinya. Yang perlu kita mungkin tidak sukai atau kita tidak hindari adalah sifatnya. Namun orangnya tetap harus kita sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada kesempatan kali ini, pada hari ini, pembahasan hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin mampu meluas, berkembang, dan memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang suatu hukum yang sudah beberapa tahun ini berlaku ya teman-teman, dan ini adalah suatu hal yang akan menjaga kita. Dan pada saat ini saya akan sedikit membahas tentang itu, yaitu hukum ujaran kebencian, atau tidak diperkenankan kita untuk menyebarkan ujaran-ujaran kebencian atau menebarkan kebencian-kebencian di antara kita teman-teman, karena itu semua akan sangat mengoyak atau merusak keberguyupan kita, kebersatuan kita dalam bernegara, atau mungkin secara kebersosialan kita teman-teman. Dan itu juga rasa benci atau ujaran-ujaran kebencian adalah suatu hal yang tidak sesuai memang dengan norma-norma kehidupan kita di bumi Nusantara ini ya teman-teman, di Indonesia Raya kita ini, yang kita itu dari zaman dahulu kala memang guyup, saling menghargai, toleransi, dan tenggang rasa dan lain sebagainya teman-teman. Dan itu juga adalah suatu hal yang memang dilarang dalam keberagaman kita, karena negara ini adalah negara ketuhanan ya teman-teman. Tentu norma-norma agama juga akan mewarnai di keberhidupan kita, dan itu akan melengkapi berbagai macam aspek dalam kehidupan kita ya teman-teman. Jadi untuk itu marilah kita bahas tentang ujaran kebencian ini lebih dalam segmen olah pikir. Mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam menjalani kehidupan ini tentu kita akan selalu bersinggungan dengan orang lain ya teman-teman. Sebagai makhluk sosial, sebagai manusia gitu kan, tentu kita akan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu tentu akan menjalani kehidupan ini secara berkelompok, secara ibaratnya itu memiliki paparan atau memiliki kebersinggungan atau menghadapi berbagai macam kebersosialan kita ya, entah itu bertetangga, entah berteman, entah berkolega, atau menjalin hubungan silaturahmi atau kebertemanan, atau mungkin memiliki kolega bisnis atau perjanjian kerjasama dan lain sebagainya, atau mungkin secara kekeluargaan tentu kita memiliki juga keluarga ya teman-teman, mungkin anak dan lain sebagainya gitu kan, mungkin juga saudara dan lain sebagainya. Itu semua adalah suatu hal yang tidak dapat kita hindari. Kita sebagai manusia tentu kita akan memiliki lingkungan atau lingkup atau mungkin circle teman-teman. Dan walaupun ada manusia di luar sana atau kamu gitu kan, yang hidup di tengah hutan, hidup di tempat yang terpencil, atau mungkin pedesaan, atau mungkin jauh dari kebisingan kota dan lain sebagainya, tentu kita memiliki juga kelompok-kelompok atau mungkin juga tidak dapat kita hindari. Kita harus dapat hidup berkelompok ya teman-teman, karena kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Apalagi di era ini teman-teman, semua serba terkait, jangankan antar manusia, antar kita gitu kan, bahkan antar negara pun kita saling berkaitan, saling membutuhkan satu dengan yang lain.
saling ibaratnya itu memiliki hal yang tidak dapat kita itu memutus secara sepihak atau memutus hubungan kita dengan orang luar, dengan orang-orang yang ada sekeliling kita ya teman-teman. Namun secara sosial ini tentu akan ada beberapa masalah, akan ada beberapa mungkin konflik dan lain sebagainya, karena mungkin antar kita gitu kan seringkali tidak ada atau mungkin ada ketidakcocokan satu dengan yang lain, atau mungkin ada keberbedaan pendapat satu dengan yang lain, atau mungkin ada pandangan-pandangan yang tidak sama antar kita, atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama antar kita. Apalagi di bumi Nusantara ini teman-teman, apalagi di negara Republik Indonesia ini, kita adalah suatu masyarakat yang sangat majemuk sekali, yang memiliki suku bangsa yang sangat banyak sekali ya teman-teman, ras, mungkin bahasa, mungkin secara keberagaman juga kita ada beberapa agama gitu kan di negeri Indonesia Raya kita ini. Ada mungkin juga hukum-hukum adat yang berlaku yang itu juga berbeda satu dengan yang lain gitu kan. Ini semua adalah suatu hal yang memang realitanya ada di negara kita, yang memang dari dulu kala sudah kita itu hidup secara berdampingan, secara bersama-sama, walaupun seringkali pandangan atau pola pikir atau keberhidupan kita tidak sama satu dengan yang lain teman-teman. Ini semua harus benar-benar kita rajut dengan baik, kita tata dengan baik. Maka dari itu pemerintah beberapa tahun yang lalu dengan fenomena-fenomena yang mungkin ada, fenomena-fenomena politik, atau mungkin fenomena-fenomena yang mungkin adanya konflik di antar kita, antar mungkin daerah satu dengan yang lain. Kemudian pemerintah negara Indonesia gitu kan memunculkan hukum tentang larangan ujaran kebencian, tentang larangan bagaimana kita itu memberikan mungkin statement-statement, opini-opini yang akan merusak kebersatuan kita, yang akan merusak ibaratnya keberguyupan kita teman-teman. Kita dalam hidup tentu kita memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Kita dalam hidup tentu kita memiliki pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya teman-teman. Namun itu semua jangan sampai menjadi suatu hal yang akan memecah belah kita gitu kan. Karena sesuatu hal itu dapat saling melengkapi teman-teman, walaupun suatu itu adalah hal yang berbeda gitu kan. Contohnya misalkan air dan minyak, misalkan memang secara zat atau secara ibaratnya itu komponennya gitu kan tidak akan pernah bisa menyatu gitu kan. Namun bukan berarti tidak bisa dipersandingkan, tidak bisa ibaratnya itu kita itu berjalan beriringan bersama-sama dalam suatu wadah atau suatu tempat ya teman-teman. Ini semua yang kemudian oleh pemerintah kita dijaga. Bagaimana kita itu jangan sampai memberikan ujaran-ujaran kebencian, jangan sampai kita itu membenci satu dengan yang lain gitu kan, sehingga pada realitanya kita memang memiliki perbedaan, itu akan menjadi suatu keretakan-keretakan yang tidak dapat mempersatukan kita teman-teman. Perbedaan itu sejatinya bisa saling melengkapi, bisa ibaratnya itu kita itu hidup dalam kehidupan yang sama, dalam satu tempat, dalam satu lingkungan, sebagaimana yang telah kita jalani dalam negeri ini ya teman-teman. Namun apabila ada dari kita gitu kan, ada dari kita yang memaksakan kehendak, yang kemudian memberikan ujaran-ujaran atau kata-kata atau statement-statement atau opini-opini kebencian antar kita, itu akan menjadikan sulutan-sulutan atau benih-benih perpecahan di antara kita teman-teman. Itulah teman-teman betapa kita itu harus benar-benar berhati-hati, karena juga memang sudah ada hukumnya ya teman-teman. Namun kita juga harus menanamkan dalam diri kita sendiri. Mungkin kita tidak cocok dengan seseorang yang ada di sekeliling kita, atau mungkin kita tidak cocok dengan seseorang individu tertentu. Namun sebagaimanapun kita tidak cocok dengan orang itu, jangan sampai kebencian itu melingkupi hati kita, melingkupi pikiran kita, melingkupi jiwa kita, sehingga kita itu tidak objektif dalam memandang seseorang itu atau memandang perkara yang ada di sekeliling kita, atau perkara-perkara yang menyinggung antara kita dengan orang itu ya teman-teman. Kebencian itu ibaratnya suatu hal yang menggelapi hati kita teman-teman. Apabila kita selalu menanamkan kebencian atau ketidaksukaan, kita rawat ketidaksukaan itu atau kita diamkan dalam hati kita, kita akan rugi sendiri. Kita akan
tidak dapat melihat dengan jernih apa yang terjadi secara objektif dalam kehidupan kita, teman-teman. Itu pun juga adalah suatu hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran leluhur kita, ajaran-ajaran yang luhur yang sudah ada di negeri ini. Bahkan di agama pun kita tidak boleh membenci seseorang itu berlebihan, karena seburuk apapun orang itu ya teman-teman, sejelek apapun seseorang itu, sebetulnya ia bisa berubah, ia bisa kembali menjadi orang baik lagi. Ia mungkin punya kelebihan di sela-sela keburukan-keburukan dirinya. Yang perlu kita mungkin tidak sukai atau kita tidak hindari adalah sifatnya. Namun orangnya tetap harus kita sayangi, harus kita ayomi. Bahkan apabila kita memiliki kepedulian kepada orang yang buruk itu, atau orang yang melakukan hal-hal yang memberikan suatu dampak yang hati kita itu tidak senang kepadanya, mungkin kita bisa menegurnya dengan baik, mengarahkannya dengan baik, kemudian kita bisa berteman dengan dia, kemudian menggeret dia kepada hal-hal yang positif. Itu adalah suatu hal yang lebih baik daripada kita memendam kebencian itu, kemudian memberikan ujaran-ujaran yang negatif, yang buruk kepada orang itu, menjadikan diri kita semakin renggang antar satu dengan yang lain, sehingga keberhidupan kita yang tadinya nyaman kemudian akan terkoyak, akan terpecah belah, dan akan menjadi hal yang tidak nyaman lagi dalam menjalani kehidupan ini, teman-teman. Karena kita tidak dapat menghindari ibaratnya singgungan-singgungan atau keberhubungan kita antara satu dengan yang lainnya, teman-teman. Sebagaimana yang saya bahas di awal tadi gitu kan, kita itu makhluk sosial yang akan selalu berkaitan dengan orang itu, apalagi orang itu adalah orang yang memang ada di sekeliling kita, yang mungkin tidak akan pernah pisah dari kehidupan kita, dari keberguyupan kita dalam bermasyarakat, dalam menjalani kehidupan ini. Misalkan ada tetangga kita yang rumahnya di sebelah kita, atau mungkin satu desa dari kita, mungkin kita bisa menghindarinya sejenak, namun secara keberhidupan pasti kita akan pernah bertemu dengan tetangga kita. Mungkin sewaktu-waktu akan berpapasan di jalan dan lain sebagainya. Apabila kita selalu ibaratnya itu mempertahankan kebencian itu, bahkan memiliki ujaran-ujaran atau statement-statement atau kata-kata benci dari kita kepada orang itu sehingga mempengaruhi orang lain gitu kan, akan ada timbul suatu ketidakharmonisan, teman-teman. Kita harus menyadari bahwa setiap dari kita memiliki kekurangan masing-masing ya teman-teman. Kita punya kelebihan, juga kita punya kekurangan. Orang lain punya kelebihan, juga orang lain punya kekurangan. Apabila kita terlalu membenci orang itu karena ia memiliki kekurangan, kamu harus berintrospeksi sendiri. Kamu harus mengingat diri kamu sendiri. Kamu juga punya kekurangan. Kita juga punya kekurangan, walaupun kita mungkin punya kelebihan. Sehingga dengan perenungan itu, dengan kesadaran itu, kita tidak akan terlalu membenci orang lain, teman-teman. Bahkan ada ibaratnya itu kata-kata dari orang terdahulu gitu kan, jangan terlalu membenci orang lain. Siapa tahu orang yang kita benci saat ini akan menjadi orang yang sangat kita sayangi nanti, atau mungkin esok hari ya teman-teman. Jadi itu teman-teman, hati-hatilah dalam menata hati kita, menata lisan kita, menata perilaku kita, teman-teman. Jangan sampai kita terlalu membenci orang lain sehingga kita terpengaruh, hati kita keruh, hati kita gelap, sehingga kita tidak dapat menilai dengan objektif orang lain, atau mungkin diri kita, atau mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ibaratnya itu jangan sampai kita itu mengujarkan kebencian-kebencian itu di sosial media dan lain sebagainya. Apabila kita tidak senang dengan orang tertentu, dengan tokoh tertentu, dengan public figure tertentu, atau teman kita, atau orang-orang yang kita kenali, jangan sampai itu semua menjadi suatu keregangan yang semakin regang karena kita selalu mengujarkan kebencian, selalu mengatakan hal-hal benci kepada orang itu, selalu ibaratnya itu tidak mau mendengar atau tidak mau melihat sisi baik dari orang itu, teman-teman. Untuk itu terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini, jangan sampai kita terjebak dengan diri kita sendiri, dengan kebencian-kebencian kita sendiri, sehingga
kita tidak dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan positif, dengan tenang, dan dengan damai. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi, see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.